Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adi Tiala, SPD, dalam permenungan Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Rabu 28 April 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan sabda Yesus tentang menerima Dia. Menerima Yesus berarti menerima terang yang dibawanya dan siap membawa terang itu kemana saja dan hidup dengan terang itu. Saudara dan saudariku seiman, bacaan Injil yang akan kita dengar, yang akan kita baca adalah bacaan Injil yang harus dimengerti dengan konteks kita sebagai orang-orang Kristiani. Bacaan Injil ditujukan pada kita, orang-orang Kristiani, pada semua yang percaya pada Yesus. Setidaknya buat saya ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan, yang bisa kita refleksikan. Poin pertama, dalam bacaan Injil jelas dikatakan, percaya pada Yesus itu berarti percaya pada Bapa yang mengutus Dia, pada Allah Bapa yang mengutus Allah Putra untuk tugas penyelamatan, bukan tugas penghakiman. Tugas untuk menyelamatkan. Misi Tuhan Yesus dari Bapanya adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa, mengembalikan umat manusia kepada Allah yang mencintainya. Iman kita kepada Yesus harus semakin kuat, harus semakin tebal. Itu berarti iman kita pada Bapa juga yang sama, semakin kuat, semakin tebal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, beriman pada Yesus yang berarti beriman pada Bapa itu mengandung arti siap untuk hidup dalam terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bawa terang ke dalam dunia. Kita harus hidup dalam terang dan bukan dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Kita harus menyadari itu secara sungguh. Itu poin yang kedua, di mana terang harus menjadi ciri khas dari kita orang-orang Kristiani yang percaya pada Tuhan Yesus. Yang ketiga, beriman pada Yesus yang berarti beriman pada Bapa itu berarti mendengarkan Yesus dan segala sabdanya dan siap untuk melakukan dalam kehidupan. Siap untuk mempraktekkan sabda Tuhan Yesus itu dalam kehidupan setiap hari. Itu baru namanya orang Kristiani. Dari 3 poin ini, saudara dan saudariku, saya bisa ambil kesimpulan demikian. Percaya pada Yesus sama dengan percaya pada Bapa, sama dengan hidup dalam terang, sama dengan dengarkan Yesus, sama dengan lakukan sabdanya. Wow, kalau ini bisa kita lakukan sebagai orang-orang Kristiani, tentu hebat sekali. Tentu kita luar biasa. Tapi dalam kenyataannya kita tahu tidak mudah untuk itu, saudara dan saudariku. Karena itu kita diajak untuk terus berjuang. Berjuang dan berjuang dan berjuang untuk mewujudkannya dalam hidup kita setiap hari. Kita sadar bahwa hal itu tidak mudah. Hal tidak mudah, di mana iman yang kita ucapkan itu selaras dengan kelakuan kita. Bukan perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena kita sadar kita sering lebih banyak hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu bertobat. Mari kita bertobat untuk tidak hidup dalam kegelapan.
agar kita hidup dalam terang saja. Kita berjuang sekali lagi agar keserupaan kita dengan Kristus menjadi nyata dalam hidup kita sehari-hari. Dan dengan itu kita bawa semakin banyak orang kepada Kristus. Semakin banyak orang boleh mengenal Kristus. Dan boleh dengan sangat bangga mengatakan bahwa orang ini adalah benar-benar orang Kristiani. Karena sikap hidup kita. Karena contoh teladan hidup kita. Saudara dan saudariku, mari kita berjuang terus. Berjuang dan tidak pernah menyerah. Karena yang pasti saudara dan saudariku, cinta Tuhan selalu ada pada kita, yang akan selalu menyanggupkan kita, memampukan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan syukur berlimpah atas segala berkat kasih cinta-Mu pada kami. Bantulah dan tolonglah kami agar kami setia dan terus berkomitmen dalam membuat iman kami itu menjadi hidup, dalam menghidupkan iman kami padamu. Kami mohon agar kami sungguh menyerupai Putra-Mu dalam perkataan dan perbuatan, agar hidup kami sungguh menyerupai hidup Putra-Mu dulu, agar orang-orang semakin percaya padamu. Tolonglah kami, bantulah kami selalu terus. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.